Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Baik, selamat malam Bapak Ibu calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Manggarai Timur, khususnya di kelas B, kelas Lokakarya dari saya sebagai pengajar praktik Martinus Bar dan juga kedua teman hebat saya, Pak Ronald Adipati Kunsung dan juga Pak Heribertus Ronelsa Montini. Baik, Bapak Ibu, pada saat ini saya akan menyampaikan terkait dengan kegiatan Lokakarya 4 yang kita laksanakan pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023. Jadi tema untuk Lokakarya 4 ini yakni coaching. Jadi adapun rangkaian kegiatan atau yang menjadi poin-poin penting dalam kegiatan Lokakarya 4 ini, yang pertama itu adalah pembukaan. Nanti pada saat pembukaan mungkin dilakukan atau dilaksanakan pembukaan umum, yaitu berkumpul di tempat atau aula di SMP 1 Borong. Semua berkumpul di situ dari kelas A, kelas B dan juga kelas C untuk mengikuti pembukaan. Dan juga saya sampaikan bahwa tempat kegiatan Lokakarya ini tetap dilaksanakan di SMP Negeri 1 Borong. Jadi di dalam kegiatan pembukaan nanti ya kalau ada itu dilaksanakan sebelum pelaksanaan kegiatan Lokakarya kita di dalam kelas kita masing-masing. Karena itu saya lanjutkan. Jadi tujuan Lokakarya 4 ini yakni Bapak Ibu calon guru penggerak dapat ya menunjukkan kemampuan coaching yang dimilikinya. Tentu dalam kaitan dengan kemampuan coaching ini, Bapak Ibu sudah berbagi praktik baik di dalam kelas bersama Ibu fasilitator dalam proses pembelajaran daring selama kurang lebih 1 bulan yang mungkin sudah dilewati oleh Bapak Ibu. Yang kedua adalah Bapak Ibu dapat mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki oleh Bapak Ibu terkait dengan proses coaching ya, keunggulannya itu apa ya, yaitu. Kemudian area pengembangannya di mana ya, area pengembangannya di mana dan menyusun rencana perbaikan dalam proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi tentu ya ini semua adalah terkait dengan materi coaching. Materi coaching itu kekuatannya yang dimiliki atau yang dirasakan oleh Bapak Ibu itu apa. Terus area pengembangannya itu apa dan seperti apa rencana perbaikan dalam proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, tentu ya semua kegiatan kita itu adalah bermuara pada bagaimana kita melaksanakan pembelajaran itu yang berpihak pada murid. Baik, tujuan yang keempat adalah peserta atau Bapak Ibu CGP menunjukkan kemampuan melakukan rangkaian supervisi ya. Jadi rangkaian supervisi akademik dengan menggunakan pola pikir coaching. Jadi itu. Jadi saya berpikir ya ini sudah dimiliki oleh Bapak Ibu. Ya. Baik, yang berikut adalah kita masuk pada agenda ya. Seperti tadi yang sudah sampaikan ada pembukaan. Jadi ini nanti agenda di dalam kegiatan kita di dalam kelas. Jadi mulai dari pembukaan, lalu yang kedua adalah review materi dan refleksi pengalaman coaching. Jadi review materi berkaitan dengan materi yang sudah Bapak Ibu ya terima selama ini dan juga refleksi terkait dengan bagaimana pengalaman coaching yang Bapak Ibu terapkan bersama selama ini. Ya, yaitu. Lalu agenda yang ketiga adalah praktik coaching. Jadi Bapak Ibu akan melakukan praktik coaching seperti lazim yang sudah Bapak Ibu laksanakan di dalam ruang virtual di dalam kegiatan pembelajaran daring
selama kurang lebih 1 bulan selama ini. Nah, di dalam praktek coaching ini, yang jelas bahwa di dalam Lokakarya ini kan tergabungnya dari Bapak Ibu CGP hebat, dampingan saya, dampingan Pak Ronald, dan juga dampingan Pak Ronel. Jadi untuk itu nanti kan diacak proses coachingnya, sehingga nanti tergambar di situ proses kolaborasi dan praktik baik di antara sesama dengan sudut pandang yang berbeda, dengan rumusan coaching yang berbeda. Yang tentunya itu adalah apa dan bagaimana untuk menyelesaikan suatu persoalan sampai pada sebuah kesimpulan. Lalu yang berikut adalah terkait dengan umpan balik praktik coaching. Jadi nanti ada sesi umpan baliknya itu yang terkait dengan praktik coaching. Yang tentu bahwa umpan balik ini adalah untuk mendapatkan terkait dengan kekuatan dan juga area pengembangan dan juga yang menjadi kekurangan dalam proses kegiatan coaching tersebut. Lalu agenda yang kelima adalah praktik rangkaian supervisi akademik, ya. Praktik rangkaian supervisi akademik menggunakan pola pikir coaching. Jadi lalu terakhir itu adalah penutup. Jadi supervisi akademik menggunakan pola pikir coaching. Jadi itu sudah dimiliki oleh Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah penutup. Jadi di acara penutup ada ini sesi foto bersama. Baik. Ya. Nanti di dalam review singkat materi, ya, kita mulai dari review singkat materi. Di sana terkait dengan apa perbedaan antara coaching, mentoring, dan konseling. Tentu Bapak Ibu akan menjelaskan secara objektif, ya, definisi coaching, mentoring, dan konseling. Terus letak perbedaannya di mana. Lalu jelaskan masing-masing prinsip dasar dari coaching di bawah ini. Jadi prinsip dasar dari coaching kemitraan, kemudian coaching proses kreatif, dan coaching memaksimalkan potensi. Jadi itu ya, Bapak Ibu silakan menjelaskan prinsip-prinsip dasarnya. Lalu yang berikut adalah apa alur percakapan coaching yang kita pelajari. Jadi ini yang dijelaskan dan sebutkan ya masing-masing bagian, sebut dan jelaskan masing-masing bagian dari alur percakapan coaching tersebut. Lalu yang berikut adalah terdapat 3 kegiatan dalam rangkaian supervisi akademik yang dijelaskan di dalam modul ini, boleh dijelaskan. Jadi 3 kegiatan di dalam rangkaian supervisi akademik. Apa saja itu sudah dimiliki oleh Bapak Ibu. Nah, yang berikut adalah tahapan praktik coaching. Nah, di dalam tahap praktik coaching nanti Bapak Ibu melakukannya dalam kelompok secara berpasangan. Jadi lakukan secara berkelompok. Tentu ya setiap kali kegiatan Lokakarya ini adalah yang paling penting itu adalah bagaimana kita berkolaborasi di dalam kegiatan berkelompok. Bagaimana kita membangun praktik baik bersama teman-teman. Yang tentu ya pada akhirnya atau endingnya itu adalah menghasilkan praktik coaching yang maksimal, baik sesuai dengan moderasi atau ilmu atau konsep yang kita miliki terkait dengan materi coaching ini. Jadi coaching dilakukan secara berantai. Ini ya gambaran singkat dari rantainya. A ke B, B ke C, C ke D, D ke E, lalu kembali ke A, E ke A. Nah, adalah penjelasan selanjutnya. Di saat sepasang melakukan coaching, anggota kelompok lain mengobservasi. Nah, pada saat berduaan itu melakukan coaching, tentu coaching kan ada coachnya, ada coachingnya ya. Jadi itu. Nah, jadi berpasangan, sedangkan kelompok lain ditugaskan untuk melakukan observasi. Jadi itu. Nah, yang berikut adalah terkait dengan praktik coaching. Jadi tiap praktik coaching ini dilaksanakan kurang lebih 10 menit. Jadi saya berpikir ya ini yang paling penting untuk kita. Jadi untuk praktiknya atau
kegiatannya benar-benar kita harus mengikuti waktu yang atau limit waktu yang disedia, deadline waktunya ya. Jadi dikatakan kurang lebih 10 menit, berarti pakainya maksimal 10 menit. Boleh di bawah 10 menit asalkan di atas 5 menit, tidak boleh di bawah itu. Itu pemahaman saya, tidak tahu pemahaman Bapak Ibu. Tetapi itu ya kurang lebihnya 10 menit. Jadi apabila tiap coaching sudah sampai 10 menit, akan ada peringatan waktu. Ya. Apabila tiap coaching sudah sampai 10 menit, akan diperingatkan waktu. Artinya prosesnya harus lebih cepat. Jadi itu. Ya. Jadi sekali lagi tiap praktek coaching kurang lebih 10 menit. Apabila tiap coaching sudah sampai 10 menit atau kurang lebih dari 10 menit itu, akan diperingatkan waktunya. Karena itu nanti seperti kegiatan lokakarya 3 kemudian ada timekeepernya. Jadi timekeeper itu mohon objektif dalam melihat waktunya. Saya harapkan begitu. Kemudian yang berikut adalah masalah yang dijadikan bahan untuk coaching adalah masalah yang Bapak Ibu alami dalam kehidupan sehari-hari dalam menjalankan peran sebagai guru ya. Tentu ya sekali lagi jadi masalah atau bahan untuk coachingnya itu adalah masalah yang dihadapi Bapak Ibu guru CGP dalam kehidupan sehari-hari dalam menjalankan peran yang melekat dalam diri Bapak Ibu guru yaitu ya Bapak Ibu yaitu sebagai pendidik atau dalam hal ini guru. Baik, untuk yang berikut ya setelah praktik coaching yaitu praktik rangkaian supervisi akademik dengan pola pikir coaching. Ya, bagaimana itu Bapak Ibu? Seperti apa itu? Mari kita lihat. Jadi yang pertama Bapak Ibu ya menggunakan video observasi kelas yang direkam pada saat pendampingan individu ya. Menggunakan video observasi kelas yang direkam pada saat pendampingan individu. Yaitu. Lalu yang kedua dilakukan secara berpasangan ya, dilakukan secara berpasangan. Ini dalam kaitan dengan supervisi akademik ya dengan pola pikir coaching. Lalu dilakukan secara berpasangan ya. Saya ulang lagi ya. Baik, alurnya ya, ini alurnya. Yaitu pertama pra-observasi. Tanyakan bagian apa dari pembelajaran yang menjadi fokus pengembangan. Yang kedua, mengamati video observasi untuk menggali data pada bagian yang disebutkan pada pra-observasi. Yang ketiga, pasca observasi, memberikan feedback, ya, memberdayakan menggunakan pola pikir coaching. Yang keempat, membuat perencanaan mengembangkan diri berdasarkan umpan balik dari coach. Yang kelima adalah refleksi proses yang baru dijalani secara berpasangan. Yang keenam adalah bergantian peran. Nah, berkaitan dengan bagian apa dari pembelajaran yang menjadi fokus pengembangan alur pra-observasi, tentu pasti ini ada instrumennya, instrumen kegiatannya, ya, instrumen supervisi akademiknya, ya. Jadi mulai dari pra-observasi, kemudian pas mengamati video, kemudian pasca observasi, dan membuat perencanaan pembanding berdasarkan perbalik dari coach. Lalu yang kelima adalah refleksi proses yang baru dijalani secara berpasangan. Lalu ini dilakukan bergantian peran ya, secara bergantian. Jadi itu. Ya. Baik Bapak Ibu, di bagian penutup tadi saya sudah jelaskan. Lalu yang berikut adalah penugasan calon guru penggerak. Penugasan calon guru penggerak. Ya. Dampingi rekan sejabat guru lain dalam membuat RPP yang berdiferensi dengan mengandung sosial emosional modul 2.1 dan modul 2.2. RPP ini kemudian akan dilaksanakan oleh rekan sejawat pada sejawat Anda tersebut ya, sejawat rekan sejawat Bapak Ibu ya. Jadi ini penugasan, tentu penugasan ini kan ya, untuk kegiatan pada saat atau menjelang pertemuan pendampingan individu 5 ya. Jadi itu. Lalu yang kedua adalah lakukan percakapan pra-observasi dan observasi penerapan RPP oleh rekan sejawat
Bapak Ibu. Lalu yang ketiga adalah bahwa hasil catatan observasi pada pendampingan individu 5 ya, seperti saya sampaikan tadi. Jadi karena itu catatan observasinya nanti ya, observasinya itu dibawa pada pendampingan individu 5. Jadi kami dapatkan nanti dia punya lembaran catatan observasi nanti pada saat pendampingan individu 5. Nah, tugas yang berikut adalah pada saat pendampingan individu 5, Bapak Ibu akan diminta untuk melanjutkan rangkaian supervisi akademik kepada rekan sejawat Bapak Ibu. Jadi untuk supervisi akademiknya nanti ya, silakan Bapak Ibu saat itu nanti melaksanakan supervisi akademik kepada rekan sejawat yang sudah Bapak Ibu tunjuki, yang sudah Bapak Ibu percayakan sebagai hasil dari praktik baik yang dilakukan oleh Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Manggarai Timur. Oke, Bapak Ibu, demikian dia punya materi-materi penting, materi-materi atau poin-poin pokok ya di dalam kegiatan Lokakarya 4 yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu pada tanggal 15. Nah, untuk memperlancar proses kegiatan yang akan dilakukan pada tanggal 15 itu Lokakarya 4 ini ada beberapa lembaran ya, lembaran kegiatan ya, lembaran sesuai dengan moderasi ya. Jadi lembar kerja ya. Jadi lembar kerjanya ada beberapa ya, 1 2 3 4 ya 6, ada 6. Mulai dari lembar catatan percakapan pasca observasi. Jadi untuk lembar percakapan pasca observasi kelas ini, tentukan harinya, nama gurunya siapa, mata pelajarannya apa, terus sekolah, kelas, terus waktu percakapan, terus catatan refleksi guru, terus percakapan dan catatan, dan juga rencana tindak lanjut. Nah, yang berikut adalah lembar catatan sedang offline. Sabar ya Bapak Ibu. Ini sepertinya jaringan terganggu di wilayah saya ini, karena memang radius dari tower ke rumah saya cukup jauh, dan apalagi rumah saya berada pada kemiringan lembah. Jadi itu. Sabar ya Bapak Ibu, saya akan lakukan refresh dulu. Refresh, penyegaran kembali. Apakah jaringan masih bersahabat? Sepertinya saya harus buka kembali supaya lebih cepat. Kata Yusuf Kala, lebih cepat, lebih baik. Ya Tuhan, kenapa lama begini deh? Oh, ternyata ini jaringannya sudah. Percakapan pas pra observasi. Yang kedua, lembar
Ya, Bapak Ibu, ada 6 lembaran atau instrumen yang harus disiapkan oleh Bapak Ibu saat pelaksanaan Lokakarya 4 ini. Yang pertama, lembar catatan percakapan praobservasi kelas. Yang pertama, yang kedua, lembar catatan percakapan pasca observasi kelas. Yang ketiga adalah lembar evaluasi lokakarya guru penggerak. Lalu yang keempat adalah lembar observasi pembelajaran. Jadi dia punya instrumennya. Yang kelima adalah lembar observasi praktik coaching. Jadi ini. Dan yang keenam adalah lembar rencana pengembangan diri. Jadi ini. Jadi Bapak Ibu yang menyiapkan semuanya nih lembar 6 instrumen ini ya. Sehingga nanti kegiatannya itu berjalan lancar, aman, dan terkendali. Jadi demikian saja Bapak Ibu. Jadi setelah ini saya akan ya buat dalam bentuk link video ini dan silakan Bapak Ibu mencermatinya, dan kalaupun ada yang tidak sesuai atau belum disampaikan dengan jelas, boleh didiskusikan di dalam WhatsApp grup kelas. Terima kasih. Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, dan salam kebajikan untuk kita semua pada malam ini. Terima kasih.